Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Masih semangat? Wah, puji Tuhan, kita semua boleh bertemu dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Ya, Kak Sisi, apa kabar? Baik, Kak Rita, gimana kabarnya? Baik, semuanya baik ya. Kakak-kakak di sini mengajak semua adik-adik di rumah untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Kak Esther mengajak anak-anak semua untuk boleh duduk. Kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Yuk semuanya duduk dengan rapi, dengan tenang. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan boleh mempertemukan kami walaupun melalui YouTube, tapi kami percaya Tuhan boleh membimbing setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah dan kami guru-guru yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Kak Esther mengajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama dari terbit matahari. Ikutin gerakan kita ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Silahkan duduk kembali. Ya, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk anak-anak yang di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya. Duduk dengan tenang ya, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Firman Tuhan ku
pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Obi. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan di pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan biarlah Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman dengan baik. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah waktu yang baik yang akan kami gunakan untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, nah pada hari Minggu ini kita akan belajar tentang penciptaan dengan judul pelajaran kita Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Nah, Kak Obi akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan melihat keadaan bumi sebelum terjadi, sebelum penciptaan itu terjadi. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Kira-kira seperti apa ya? Wah, coba adik-adik lihat apa yang kalian lihat di layar. Gelap ya? Sangat gelap. Ini adalah keadaan dunia, keadaan alam semesta sebelum penciptaan itu terjadi. Semuanya gelap gulita. Semuanya kosong, gelap, hitam. Dan ketika kita lihat dalam firman Tuhan di Kejadian, kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Lama, kitab pertama, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah berinisiatif, Allah berfirman, jadilah terang. Ya, kita akan masuk ke hari yang pertama. Di hari pertama Allah menciptakan terang. Karena Allah melihat terang itu baik, maka Allah memisahkan terang dari gelap. Dalam keadaan yang gelap gulita tadi, Allah menciptakan terang. Kemudian terang itu dinamainya siang dan gelap dinamai malam. Ketika Allah melihat terang, gelap, siang, dan malam, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Setelah hari yang pertama ini, Allah kira-kira menciptakan apa ya? Ya, Allah yang hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala ini dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8, Allah memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dengan diciptakannya cakrawala atau yang disebut dengan langit ini, terpisahlah air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Ketika Allah melihat cakrawala, ketika Allah melihat langit yang diciptakannya itu, Allah berkata semuanya baik. Setelah Allah menciptakan cakrawala, di hari yang ketiga Allah menciptakan apa ya? Dalam Kejadian 1 ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa Allah menciptakan apa? Lautan dan daratan.
Tadi Allah kan menciptakan cakrawala tuh, memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Kemudian Allah berfirman, untuk air yang ada di bawah langit atau di bawah cakrawala, berkumpullah pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Yang kumpulan air dinamakan laut, yang kering dinamakan daratan. Dan pada daratan Allah menumbuhkan segala jenis tanaman. Tuh lihat, di atas ada awan yang indah, bumi mulai terbentuk, tanaman-tanaman mulai muncul. Allah menciptakan semuanya itu dengan sangat baik. Kalau kalian lihat sekarang di rumah ada tanaman apa? Ada pohon apa? Pohon mangga, pohon rambutan, semua itu ciptaan Tuhan. Di hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Kira-kira benda-benda penerang apa aja ya? Benda-benda penerang yang ada di langit. Benda-benda penerang yang ada di langit apa aja? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan lain sebagainya. Allah menciptakan yang sangat terang atau yang kita sebut matahari itu untuk menyinari siang hari. Dan untuk yang kecil-kecil ada bulan, ada bintang dan lain sebagainya untuk menerangi kegelapan malam. Dan ketika Allah melihat ciptaannya atau melihat benda-benda penerang yang ada di langit ini, Allah melihat bahwa semuanya baik. Di hari yang kelima, Allah menciptakan segala jenis binatang laut dan segala jenis binatang di udara. Segala jenis ikan yang berenang di air dan segala jenis burung yang memiliki sayap. Burung-burung mulai berterbangan, ikan-ikan di laut mulai berenang. Dan semuanya itu Allah ciptakan satu persatu dengan segalanya yang ada. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Kira-kira manusia diciptakan hari keberapa ya? Ada yang bisa nebak? Ya, manusia diciptakan di hari yang ke-6. Tapi tidak hanya manusia saja. Di hari yang ke-6 Allah menciptakan segala jenis binatang darat, segala jenis binatang ternak, segala jenis binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan Allah menciptakan manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka sesuai dengan gambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika Allah setelah selesai menciptakan manusia, tadi hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan di hari ke-6 pun Allah juga mengatakan bahwa apa yang Dia ciptakan semuanya itu baik. Nah adik-adik, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Segala yang ada di bumi ini Tuhan ciptakan dengan begitu sangat baik dan sangat detail. Di hari yang ke-7 ketika anak-anak membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 31, di situ dikatakan bahwa ketika hari ke-7 atau setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, bumi dan segala isinya, Allah memberkati ciptaannya. Dan Allah menguduskan hari ke-7 itu, dan Allah pun tidak lupa untuk menyediakan makanan serta kebutuhan manusia di bumi. Jadi saat itu manusia disediakan makanan dengan berbagai macam buah, berbagai macam biji-bijian yang ada. Dan ini ketika anak-anak lihat, wah, langit, matahari, tanaman-tanaman. Tapi sayang ya, di situ tidak ada binatang dan manusia. Tapi kita yakin bahwa segala yang Tuhan ciptakan, segala yang Tuhan sediakan untuk manusia ini adalah sangat baik. Ketika Allah melihat seluruh ciptaannya di hari ke-7, Allah mengatakan bahwa segala yang diciptakan sungguh sangat baik. Nah, kebenaran apa sih yang bisa kita lihat pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa Allah berinisiatif untuk menciptakan bumi dan segala isinya.
Karena Allah menginginkan setiap manusia, setiap ciptaannya tunduk dan menyembah Tuhan. Dan Allah berkuasa atas ciptaannya. Dia memiliki kuasa atas manusia, memiliki kuasa atas tumbuhan, memiliki kuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Karena Allah yang menciptakan, karena Tuhan yang menciptakan. Manusia diciptakan di hari yang terakhir atau di hari yang ke-6 supaya apa? Supaya segala sesuatu dapat dipersiapkan Allah untuk kebutuhan manusia nantinya saat hidup di bumi. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan daratan, menciptakan lautan, ikan, tumbuhan, tanaman, segala jenis binatang, dan semuanya itu dipersiapkan dengan baik untuk manusia yang Allah ciptakan. Dan adik-adik harus ingat, segala yang diciptakan Allah itu sungguh sangat baik. Segala yang diciptakan Allah itu sangat indah untuk kita nikmati. Setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang rajin, anak-anak Kristus, kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang penuh kuasa. Kita tidak hanya menyadari saja, tapi kita juga harus bersyukur. Bersyukur karena apa, Pak Obi? Bersyukur karena Tuhan menciptakan bumi dan isinya ini dengan baik, dengan sempurna. Kak Obi, kalian yang ada di rumah, guru-guru semua ada karena diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan mulia, yaitu menyembah kepada Tuhan dan memuji memuliakan namanya. Kalian harus bersyukur bahwa kalian bisa melihat burung di udara, melihat ikan-ikan di laut, melihat segala jenis binatang dan tumbuhan, menikmati udara yang segar. Tapi kira-kira yang terjadi saat ini apa ya? Coba kalau kalian lihat dari kakak-kakak kita tadi, mereka memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan masker. Kak Obi juga menggunakan masker. Ini karena keadaan bumi saat ini sedang dalam keadaan pandemik. Ada virus yang menyerang manusia. Kita harus bersyukur tidak? Harus bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa melihat orang tua, masih merasakan sehat. Jadi apa yang kita perlu lakukan saat ini adalah kita harus bersyukur dan tetap mengikuti segala peraturan yang ada. Tetap menjaga kesehatan diri kita supaya kita bisa merawat bumi dan segala isinya ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk adik-adik yang ada di rumah, mungkin saat ini sedang sakit, sedang terbaring lemah, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, berarti Tuhan juga berkuasa atas kesehatan tubuh kita. Dan kita yakin kita pasti sembuh. Bumi ini pasti akan sembuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga diri kita dengan kesehatan yang ada, terus percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di saat pandemik saat ini, kalian yang ada di rumah jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker kemana-mana, tetap jaga jarak, ya, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan yang ada. Kalian harus melakukan itu supaya apa? Diri kita terjaga. Dengan begitu kita sedang memuliakan Allah loh. Kita sedang bersyukur dan sedang menikmati apa yang ada saat ini. Nah, pagi ini ada ayat hafalan yang perlu kita hafalkan bersama-sama. Diambil dari Kejadian 1 ayat 31a. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi,
Kita baca bersama-sama, nanti adik-adik di rumah dihafalkan bersama dengan orang tua ya. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Sekali lagi. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali tentang peristiwa penciptaan yang Tuhan lakukan untuk bumi dan segala isinya ini. Kami bersyukur Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada, lautan, daratan, tumbuhan, binatang yang ada. Bahkan Engkau menciptakan kami sebagai manusia di muka bumi ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami akal budi, supaya kami dapat menjalani kehidupan di bumi ini dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk masa pandemik ini. Kami juga terus berharap akan akhirnya masa pandemik ini supaya kami dapat melakukan segala aktivitas tanpa dibatasi oleh suatu apapun. Jagai diri kami, jagai kesehatan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami imunitas tubuh yang kuat supaya kami dapat belajar, kami dapat bersekolah dan melakukan segala aktivitas dengan sangat baik. Kau memberkati anak-anak yang ada di rumah, bila mana ada mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit Engkau sembuhkan dan anak-anak di rumah dapat sembuh kembali. Kau berkati orang tua mereka dalam mendidik anak-anak, dalam bertanggung jawab untuk sekolah mereka pun Engkau memberkati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang kami lakukan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Obi tadi ya. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya ada pengumuman untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang di rumah yang memberikan persembahan sekolah minggu boleh melalui kode barcode yang disediakan oleh Sekolah Minggu Gereja Baptis Palembang. Baik, untuk pengumuman yang kedua, kita akan tetap mengadakan sekolah minggu secara live streaming di YouTube, terus dipantengin ya YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Nah, informasi untuk anak-anak, kita akan mengadakan sekolah minggu melalui Zoom di kelas masing-masing di setiap minggu kedua dan minggu keempat ya. Nanti untuk informasi akan disampaikan. Baik, kita akan mengakhiri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.